Halo Sobat Prima Plasindo. OJK mencabut secara resmi izin usaha perusahaan pembiayaan PT OVO Finance Indonesia per tanggal 28 Oktober 2021 lalu. Apa pengaruhnya ini kepada aplikasi OVO? Apa setelah ini aplikasi OVO sudah tidak bisa digunakan lagi? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Dilansir dari keterangan OJK, pihak OJK sudah resmi mengumumkan pencabutan izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Dan keputusan ini bisa dilihat di website resmi OJK. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan, yaitu 28 Oktober 2021, tulis OJK. Apa penyebab pencabutan izin usaha ini? Tidak banyak keterangan yang bisa ditemukan mengenai hal ini. Tapi, dalam pengumuman OJK tersebut, disebutkan bahwa alasan pencabutannya adalah pembubaran karena keputusan RUPS. Jadi, itu alasan utama OJK mencabut izin usaha OVO Finance Indonesia. Apa efek pencabutan izin usaha ini pada PT OVO Finance Indonesia? Tidak hanya sekedar dicabut izin usahanya, perusahaan ini juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan atau pemberi dana yang berkepentingan. Yang kedua adalah memberi informasi secara jelas kepada debitur, kreditur, dan atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Dalam perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan yang izin usahanya dicabut dilarang menggunakan kata finance dan pembiayaan dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah dalam nama perusahaan mereka. Lantas, bagaimana nasibnya aplikasi OVO? Apa tidak bisa dipakai lagi setelah ini? Memang, sempat tersebar pesan kalau pencabutan ini akan berdampak pada aplikasi dompet digital OVO. Pesan yang dimaksud menyebutkan untuk segera mengosongkan saldo OVO Cash Anda dan dipindahkan sebelum dicabut dan tutup aplikasinya. Tapi berita ini dibantah langsung oleh Head of Public Relations OVO, Harumi Supit. OFI atau OVO Finance Indonesia adalah perusahaan multifinance yang tidak ada kaitan sama sekali dan tidak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO, yaitu PT Visionet International yang mendapat izin resmi dari Bank Indonesia, kata Harumi yang dikutip dari Detik. Dari keterangan tersebut bisa dipastikan kalau pencabutan izin usaha OVO Finance Indonesia tidak akan berdampak pada aplikasi dompet digital OVO. Jadi meskipun namanya sama-sama OVO, tapi dua perusahaan ini adalah dua perusahaan yang berbeda. OVO Finance fokus pada pembiayaan di bawah nama PT OVO Finance Indonesia, sedangkan dompet digital OVO yang merupakan platform utama aplikasi ini memakai nama PT Visionet International. Semua operasional dan layanan uang elektronik OVO dan perusahaan-perusahaan di bawah OVO Group berlangsung seperti biasa, normal, dan tidak ada masalah sama sekali, tambah Harumi. Dan memang sampai hari ini aplikasi OVO masih berjalan lancar seperti biasa tanpa kendala. Nah, bagaimana dengan OVO Pay Later? Itu bukannya pembiayaan juga, itu beda perusahaan juga sebenarnya. Pada Maret 2019 lalu, OVO berupaya memperkuat posisinya di sektor fintech dengan mengakuisisi startup P2P lending bernama Taralight. Dan layanan P2P lending di bawah aplikasi OVO ini pun diberi nama OVO Pay Later. Dan perusahaan ini beroperasi di bawah nama perusahaan PT Indonesia Bara Sejahtera yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI. Jadi kesimpulannya, pencabutan izin usaha OVO Finance Indonesia
tidak akan berpengaruh pada aplikasi dompet digital OVO dan layanan yang ditawarkannya, termasuk OVO Pay Later, kecuali kalau Anda salah satu nasabah dari OVO Finance Indonesia tersebut. Apakah Anda sendiri adalah salah satu nasabahnya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya seputar bisnis dan industri plastik dari kami. Sampai ketemu di kabar bisnis selanjutnya.